Yayasan SDIT RMK Kuningan, ya, SDIT Radiata Mardia. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT RMK, yang saya hormati staf pengajar dan tata usaha di SDIT RMK, yang saya hormati rekan-rekan nih komite, alhamdulillah regreg bisa hadir di sini. Ayah bunda yang saya hormati, wabil khusus Bunda Eva Wilujeng Sumping. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi berkat nikmat iman Islam dan nikmat sehatnya. Alhamdulillah kita semua pada hari ini dipertemukan di majelis yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin semuanya, saya di sini ditunjuk untuk memoderatori acara hari ini. Ini udah lama sekali saya tidak pernah menjadi moderator, Bunda Ustazah. Dan alhamdulillah sekali saya di sini akan menemani perbincangan Ustazah Eva. Saya panggilnya Ustazah atau Umi ya, atau Ibu ya? Oh Teteh, siap Teteh. Saya akan bacakan terlebih dahulu barangkali ya CV beliau. Nama beliau Teteh Eva Gustiana MPSI Psikolog, betul. Kemudian pendidikan terakhir S2 Profesi Psikologi Klinis. Ya, alamatnya di Kadu Gede, caket Bunda, di Kadu Gede Kuningan ya. Kemudian SD-nya di SD Negeri Bojong 2 Kuningan, SMP-nya di Negeri 1 Cilimus, kemudian SMA-nya di Negeri S1 Cilimus Kuningan. Strata 1-nya di Taman Siswa Yogyakarta. Nah, untuk strata 2-nya di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian pengalaman bekerja ini luar biasa sekali, banyak sekali ini Bunda Eva ini. Mulai dari awal merintis mungkinnya dari 2027 sampai 2013 di SLBN Taruna Mandiri sebagai asesmen, kemudian di RSI Cisarua, Jarum Group, konsultan psikolog, sampai sekarang beliau di BAN PDM. Yang sekarangnya justru banyak. Kegiatan sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa tepuk tangan Bunda. 8 kegiatan yang Bunda Eva saat ini kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ayah Bunda berapa? 1 ya di rumah ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Eva. Silakan Bunda. Baik, bersama Bunda Eva, dan kalau dilihat di countdown di sini 1 jam kurang lebih nanti pemaparan materi dari beliau akan disampaikan. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu, baru selanjutnya di 45 menit ke depan kita akan ada tanya jawab. Karena kesibukannya yang padat, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 8 pekerjaan yang beliau laksanakan saat ini, maka jam 11 nanti beliau sudah tidak ada di sini lagi. Dan ini pun menurut informasi yang saya terima ya dari detektif gitu. Ini Bunda ini diculik ya sama Ibu Ketua Yayasan untuk bisa hadir di sini. Karena ini lagi acara ya Bunda? Lagi acara, nanti akan dikembalikan lagi pada pukul 11. Jadi silakan Bunda simak, cermati. Kita belajar banyak di sini dari Bunda Eva mengenai kesehatan mental bagi anak-anak di era digital. Nah, kita tahu bahwa saat ini mungkin jadi penderitaan kita semua ya Bunda, ayahanda, ayah Bunda.
anak-anak kita lebih fokus Bun ke kesenangan mungkin ya, lebih kesenangan mereka untuk menggunakan handphone. Dulu waktu ada kebijakan dari sekolah SMK, SMK SDI TRMK ini untuk menghentikan Ananda tidak menggunakan handphone itu sempat dirasakan betul begitu. Tapi kesini bunda-bunda mulai banyak mengeluh lagi. Ternyata itu tidak bertahan lama. Barangkali ada tips atau trik yang memang harus kita lakukan nih. Karena ternyata memiliki banyak anak itu tidak menjamin bisa memberikan pendidikan yang baik ya Bun. Karena yang lebih penting adalah ilmu, bukan pengalaman. Anaknya mungkin 11, tapi mendidiknya kayak gitu-gitu aja gitu. Tidak menjadikan anak kita lebih baik. Mungkin anaknya 1 atau 2, tapi memiliki ilmu untuk mendidik anak yang baik sehingga anaknya menjadi baik. Bunda akan banyak nanti pertanyaan yang disampaikan oleh para bunda di sini, karena kalau curhatan ke saya mah udah nguntuy gitu ya. Nggak tahu nih, mungkin nanti bisa bertanya langsung ya, ayah bunda ya, aktif ya, ayah bunda ya. Karena kalau kami undang, ini hajat komite bunda. Ceritanya ini hajat komite, ceritanya ya Ustazah. Dan kita mengundang 255 ya peserta yang hadir. Di sini sepertinya hanya -2 ya. Hanya -2 begitu. Jadi mohon maaf apabila mungkin suasananya kurang kondusif karena banyaknya peserta yang hadir. Baik Bunda, kita akan awali saja perbincangan kali ini. Silakan saya berikan waktu seluas-luasnya untuk Umi, ya Bunda, Umi, Teteh gitu ya, untuk menyampaikan materi berkenaan dengan tema kesehatan mental menjadi sahabat anak di era gadget gitu. Silakan waktu dan tempat disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan sekaligus teman baik saya. Betul, diculik ini. Yang terhormat Ketua Komite, Ibu Kepala Sekolah, Masya Allah, Ibu-ibu guru, Bapak gurunya di mana? Ini ya, dominannya ibu guru ya, gitu ya. Sekretaris merangkap moderator atau moderator merangkap, oke, gitu. Masya Allah, Bunda, gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Saya telat atau enggak ya? Karena kan dikasih tahunya jam 9. Mohon maaf kalau misalnya udah berkumpul dari subuh ya katanya ya, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu, bunda-bunda. Ada ayahanda di sini? Ada. Oh iya maaf ya Allah, ayahanda dan bunda-bunda yang luar biasa yang mau meluangkan waktunya gitu ya untuk kita sharing di sini. Kita sebutnya sharing aja ya gitu ya. Saya langsung aja gitu ya. Saya biasanya memang tidak terlalu lama kalau memberikan materi. Jadi lebih banyaknya di sesi konsultasi atau ngobrol, jadi kan lebih langsung mengena ke permasalahan masing-masing gitu ya. Saya mau sedikit cerita gitu ya. Di sini kebetulan saya kan praktek juga gitu ya. Itu setahun kemarin 2023 dan 2024 ini kasus banyak klien yang kasusnya ini mau bunuh diri. Makanya saya gimana kalau misalnya temanya ini, dan kebetulan memang dari pihak sekolah ini mengajukannya tema yang sama gitu ya, karena memang lagi urgent banget ini, lagi viral gitu ya. Ini yang bunuh diri itu saya 2024 aja itu 3 bulan terakhir ini dapat kasus yang ingin bunuh diri remaja dewasa itu 6 klien. Dan kalau permasalahan gadget itu yang misalnya speech delay lah, konsentrasi lah, terlalu aktif lah, segala macam gitu ya. Itu 90% dari 100-nya. Kalau misalnya kliennya 100 berarti 90 anak yang gangguan gara-gara gadget. Gadget itu apa sih Bu? Gadget itu bukan hanya handphone. Gadget itu sesuatu yang berlayar. TV, gadget. Laptop, gadget. Handphone, gadget. Tablet,
gadget. Game apa? Notebook itu gadget. Itu semuanya gadget. Gadget itu sesuatu yang berlayar. Ketika ada klien datang, Bun, sehari gadgetnya berapa jam? Enggak kok, enggak pernah lihat handphone. Terus apa? Lihatnya TV aja seharian. Bentar Bun, Bunda, gadget itu apa? Ya handphone. Oh bukan Bun, saya jelaskan. Oh iya, ternyata anaknya sudah umur yang terbaru kemarin ya, itu udah 4 tahun itu belum bisa bicara. Diajak ngomong masih, dipanggil aja belum merespon. Bahasa reseptif, ekspresinya belum ada. Ternyata seharian Bun, luar biasa sekali ya. Walaupun enggak kok sambil main, tapi TV tetap nyala. Suaranya, nah itu juga bahaya Bun. Jadi kita betul-betul 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh sama sekali berteman dengan gadget. 0 sampai 2 loh Bun. Coba diingat-ingat umurnya, anaknya umur berapa? 0 sampai 2 tahun tuh anak tidak boleh gadget sama sekali. Video call gimana? Tidak boleh. Seharusnya, sebaiknya 0 sampai 2 tahun. 2 tahun sampai 4 tahun itu maksimal 1 jam. Tapi tidak terus-terusan. 2 sampai 4 tahun tuh 1 jam tapi tidak terus-terusan. Sewaktu-waktu misalnya 2 menit, 5 menit gitu ya. 5 tahun ke atas. Kita 5 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah? 5 tahun ke atas ya. 5 tahun ke atas itu maksimal 2 jam Bun. Kita berapa jam? Wih, Shopee berapa jam tuh? Ada baru nggak sadar 2 jam, 4 jam gitu ya. Nah itu di atas 5 tahun itu 2 jam gitu ya. Nah kita langsung bahas aja nih ya, bagaimana kita menjadi sahabat anak agar ketika nanti anak remaja, dewasa itu curhatnya nggak ke orang lain, curhatnya ke kita. Nah alhamdulillah nih di sini ada ayahnya, berarti biar agak nyambung sedikit gitu ya. Yang pertama adalah kita sebagai seorang ibu tuh harus menjadi sahabat ayah, atau ayah harus menjadi sahabat ibu. Apalagi kalau misalnya kita masih tinggal atau harus bareng dengan ibu mertua atau orang tua kita. Atau misalnya kalaupun tidak satu rumah, mungkin berdekatan gitu ya. Pasti itu luar biasa, nyaahnya itu beda kalau orang tua kita itu. Misalnya gini, anaknya tidak boleh makan permen secara berlebihan, atau anakku tidak boleh makan ciki menurut aturan orang tua. Ada cekannya nama, atau kenting gitunya, udah kasih wae gitu ya. Atau misalnya lagi demam, es krim gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa, kita kalau mau ngomong sama ibu mertua kan nggak enak ya, takutnya gimana gitu ya. Kita ngobrol tuh sama suami kita. Kita ngobrol sama suami kita, tolong dong bilangin gitu ya, sama ibu gitu, jangan dikasih ini, aturannya harus sama, polanya tuh harus sama, pola ibu, ayah, dan orang yang ada di rumah. Baik misalnya sama ada tante, ada om, itu polanya harus sama gitu ya. Jadi ayah dan ibu tuh harus menjadi sahabat, harus saling dekat gitu, harus sama, polanya itu harus sama gitu ya. Aturannya harus sama. Nanti kalau misalnya aturannya tidak sama, anak itu bingung. Saya pernah juga ada kasus anak ini superior, tapi anak itu seperti autis. Awalnya ibunya menyangka atau kekhawatiran, makanya datang ke psikolog itu, ini anak saya autis deh katanya. Ditanya diam aja, nggak ada empati, nggak ada simpati sama teman-temannya, nggak mau. Itu temannya jatuh, biarin aja gitu. Yang penting saya nggak jatuh. Enak saya autis deh, nggak mau berinteraksi sama teman-temannya. Ketika diperiksa hasil tes itu, anak itu tuh superior, gitu. Ternyata kenapa dia tidak punya empati, dia tidak ada rasa ngerasa bersalah, nggak mau berteman sama orang lain karena polanya bingung. Jadi diasuhnya sama ibu, ayah, kakek, dan nenek yang aturannya tidak sama. Jadi dia bingung harus ngikut yang mana. Ketika sama ayah orang tua boleh, tapi sama nenek nggak boleh. Sama ibu dan ayahnya tidak boleh, tapi sama neneknya boleh. Jadi bingung. Nah, tidak hanya pinter saja ya Bu ya, tidak hanya pinter secara akademis saja, tapi secara sosial juga ya harus seimbang gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya polanya sama dengan ayahnya, nanti ayahnya lah yang bilang sama ibu mertua, atau misalnya ibunya lah yang ngomong sama ibunya. Jadi biar polanya sama. Yang kedua, terima anak dengan segala potensinya. Maksudnya adalah kita harus jangan kekeh kalau anak itu harus pinter saja secara akademik. Misalnya, kecerdasan itu ada banyak, Bun. Ada kecerdasan akademik, matematika, bahasa, kinestetik, sosial, interpersonal, intrapersonal, itu banyak sekali. Jadi kita jangan kekeh harus pinter matematika, harus pinter bahasa Inggris. Saya pernah ada kasus nih. Saya mau nanya nih Bunda. Ada seorang anak, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Apa yang seharusnya dilakukan? Dilesin bahasa Inggris ya. Kalau anak nggak bisa matematika, dilesin matematika. Ya kan? Jadi biar bisa ya. Ternyata bisa nggak? Enggak. Karena apa? Bakatnya nggak di situ. Karena terjadi kepada saya. Saya kayaknya bahasa itu jelek banget gitu. Jadi sama ibu saya dilesin bahasa Inggris. Katanya kalau orang yang bisa bahasa Inggris itu orangnya kayaknya keren banget gitu ya. Dari les yang paling murah sampai yang termahal, sampai ke bule langsung Bun, suruh les bahasa Inggris, kamu harus pintar bahasa Inggris. Bisa saya? Enggak, karena fokusnya tuh di negatifnya. Jadi kita harus lihat anak tuh di potensi yang positifnya tuh yang di mana sih gitu. Anak kinestetiknya nih, olahraganya, kita lesin ke olahraganya. Anak nih sukanya bahasa nih, lesin bahasa. Jadi jangan yang negatifnya. Karena udah bakatnya di situ. Ada kok yang bisa, ya ada yang bisa. Mungkin itu yang bakat yang belum terasah gitu. Tapi kalau misalnya dirata-ratakan itu menurut teori itu, kalau misalnya minusnya di matematika, dikejar segimanapun ya nggak bisa. Karena saya setiap tahun menjadi recommender gitu ya untuk anak-anak SLB se-Kabupaten Kuningan, minta surat Bun, gitu, surat rekomendasi kalau anak itu betul nih anak berkebutuhan khusus. Buat apa anak kebutuhan khusus kok? Rekomendasi apa sih katanya? Anak kan nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau yang sadar, orang tuanya yang sadar itu menyekolahkan ke SLB itu bukan berarti anak bodoh. Tapi di mana nih yang menonjolnya, kinestetiknya. Jangan salah, anak yang tunanetra aja bisa main catur. Hebat nggak? Dan dipikir kita aja yang bisa melihat, jarang sekali yang bisa ya. Nah, itu ada awal cerita. Seorang ibu menyekolahkan anak yang di masyarakat yang orang awam bilang itu idiot. Erek naha disekolahkeun katanya, erek sebodoh mah bodoh wae katanya, udah ngeces segala macam. Tapi orang tuanya punya tekad yang kuat kalau anak ini bisa punya punya masa depan. Akhirnya disekolahkan ke SLB. Nah, di SLB itu diasah nih bakatnya di mana, kinestetik gitu, olahraga atletik gitu, lari lah segala macam. Akhirnya dia sampai tingkat dunia Bun, yang rumahnya gubuk bisa jadi gedung, kalah dengan tetangganya yang nyinyir tadi anak idiot buat apa disekolahin. Karena ibunya pintar ternyata, jadi anaknya tuh dididik yang ke jalur yang betul gitu. Karena kan kalau sekarang ada orang tua yang gengsi ya, orang tua yang udah tahu misalnya direkomendasiin ke SLB tetap nggak mau, pengen di sekolah umum, ya terus baik babayut gitu, gitu. Karena sekarang banyak banget nih sekolah-sekolah bagus gitu ya, itu yang kalau misalnya mau lanjut sekolah ke SLB atau kalau ke sekolah umum pakai guru pendamping nggak mau, ke SLB nggak mau, ya kan kasihan anaknya. Siapa yang salah? Bukan anaknya yang salah, tapi orang tuanya. Karena harus diperhatikan, anak yang bermasalah sudah dipastikan orang tuanya yang salah. Salah apa? Salah polanya gitu. Oke, lanjut ya. Tadi yang pertama menjadi sahabat anak, yang kedua terima anak dengan segala potensinya, yang ketiga jadilah pendengar yang baik. Bunda-bunda dan ayah jangan menyalahkan anak ketika sudah besar, curhatnya ke orang lain, curhatnya ke media sosial. Aduh, butuh ini, ibuku pelit banget gitu. Padahal belum juga minta, belum juga ini ya gitu ya. Aduh, ayahku berantem aja sama ibuku. Aduh, ibuku tiktokan aja gitu.
Aduh, ayahku nggak pulang-pulang, Bang Toyin. Gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita didengarkan oleh anak kita? Sebelum kita didengarkan, kita dulu dong harus menjadi pendengar yang baik dari anak kita. Jangan misalnya kita lagi nyuci, anak pulang ke sekolah, baju kotor, udah capek. Mama, tadi Ustazah gandeng, kerja gitu. Padahal anak mau cerita gitu. Mama, tadi si Kevin kan tanggung tiktokan. Itu secara nggak sadar loh. Kalau tanggung nyusuh loh, masak lah, apa naik datang yuk, cuman gitu. Anaknya yang tadinya udah mau cerita keadaan sekolah seperti apa, lempar tas, udah main aja. Ahmad, ganti baju, langsung aja lari, gitu kan, langsung si Ahmad nama anaknya, gitu ya. Langsung aja lari, gak mau mendengarkan. Karena apa? Tidak mau mendengarkan ibu-ibu. Nanti ketika sudah besar, anaknya tinggal di luar kota, ibu mau nelfon, paling minta duit, gitu. Padahal kan ibu pengen cerita, pengen curhat, ya kalau orang tua mah gak butuh uangnya, pengennya diperhatikan gitu ya. Nah, eta oge sih, ya. Yang utama itu bulanan lancar gitu. Itu. Jadi kalau misalnya nanti kita punya cita-cita anak kita menjadi pendengar, ya kita juga harus menjadi pendengar yang baik ya. Jadi kalau curhat itu tidak ke orang lain, tidak curhat ke orang lain. Karena saya pernah itu yang kasus yang mau bunuh diri gara-gara diputusin sama pacar, Bun. Hanya gara-gara diputusin sama pacar. 2 klien. Saya nggak mau ada orang lain nggak nepasin si konsultasinya gitu. Kenapa? Oh ternyata, gitu. Karena orang tuanya sibuk ngejabat dua-duanya di Kuningan. Dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Teman-temannya menganggap hanya memanfaatkannya. Jadi ceritanya dia bingung. Jadi kenapa dia sampai putus asa? Dia bingung bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Karena nanti akan nyambung sama yang selanjutnya nih ya. Tadi menjadi pendengar yang baik gitu ya. Yang keempat, melibatkan diri dalam kegiatan anak. Kalau misalnya ada tugas atau misalnya P5 nih ya sekarangnya gitu ya. Atau apa gitu ya. Bunda ikut mendampingi, ayah ikut mendampingi gitu. Kalau misalnya anak lagi masak-masakan, lagi apa nak? Ibu jadi pembelinya ya. Pesan nasi goreng. Jadi seneng tuh anak-anaknya. Yakin deh Bun coba. Kalau misalnya lagi dagang-dagangan, ibu-ibuan, ya kitanya ikut aja. Pesan nasi goreng, itu semangat banget tuh bikin nasi goreng, walaupun asin. Yang penting anak-anak tuh seneng kalau ada ibunya, ada ayahnya di situ. Ikut di kegiatan anak. Apalagi setiap malam kita recalling pembelajaran tadi udah belajar apa aja, besok belajar apa, itu seneng banget anak-anak. Walaupun sebenarnya kita akan bertanduk ya, tuh ngerti-ngerti. Kayak saya menyerahkan ke suami saya kalau belajar. 2, misalnya 7 dikurangi 3 berapa? Ini 7, 3, 1, 2, 3. Berapa? 2. Lah ininya? Enggak, ini 2 dong, karena 7. Udah dikasih tahu caranya. Tapi ternyata apa? Konsepnya. Kita jangan hasilnya yang kita inginkan, tapi prosesnya. Karena emang anak itu belum waktunya paham untuk itu gitu. Jadi ketika anak nggak bisa-bisa nggak apa-apa Bun, diulangin aja. Walaupun belum betul, tapi anak tahu nih prosesnya. Gitu. Jangan memaksakan diri, jadi biar kita tidak bertanduk. Walaupun saya bertanduk, dari belakang, ngerti. Kalau nggak sadar, pas sadar oh iya ya belum waktunya. Manusiawi ya mama ya, gitu. Selanjutnya adalah memberikan reward dan punishment. Nah hati-hati ketika bunda-bunda memberikan reward dan punishment. Harus dengan alasan. Misal, pinter, anak udah gambar nih, hasilnya bagus. Pinter, ditambahin, hasil gambarnya bagus. Keren, udah bisa pakai baju sendiri. Jangan hanya keren, pinter, cantik, tidak hanya seperti itu. Kenapa? Nanti ketika sudah besar tidak gila hormat. Kutik-kutik
kudu dipuji. Nah, kayak sekarang ya pejabat-pejabat yang gila hormat tadinya lagi kecilnya tidak ada plus-plusnya, cuma ih pinter, ih cantik. Jadi kudu kayak pinter cantik pada mante gitu. Ih bager gitu. Jadi kita harus ada ujungnya. Kalaupun misalnya kita memberikan punishment, apa sih punishment itu? Hukuman kepada anak gitu. Itu ambil saja kesukaannya. Jangan menghukum secara suka PC atau misalnya itu apa itu tidak. Ambil kesenangannya. Misalnya anaknya senangnya makan coklat misalnya. Hari ini kakak tidak dikasih coklat ya karena kakak melanggar tadi tidak langsung buka baju pulang sekolah atau misalnya kakak, jadi harus ada alasannya. Jadi biar paham ini kenapa sih kok saya dihukum, ini kenapa sih kok saya dikasih pujian. Nah itu biar anak tuh tahu, biar nanti tidak bingung ketika sudah dewasa, tidak gila hormat. Oh iya, karena saya dipuji karena saya melakukan sesuatu yang baik. Oh iya, saya dihukum karena saya melakukan hal yang tidak baik. Sekarang tuh banyak banget yang pinter-pinter tapi nggak paham aturan ya. Nah itu nggak dikasih tahu tuh sama orang tuanya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu dan ayah gitu ya, anak-anaknya kalian menjadi pejabat-pejabat yang amanah gitu ya. Amin ya, yang tahu aturan, yang takut akan Allah ya. Amin. Gitu. Nah, yang keenam adalah berikan kepercayaan kepada anak agar anak ini apa? Bun, kok ada sih anak saya yang nggak percaya diri? Kalau istilah kita nama naon, wani kandang gitu ya. Di rumah mana juga yang aktif. Oh iya nih kayak anak saya cuma itu. Di rumah kayak yang aktif segala macam diomongin, tampil segala macam pas sampai sekolah. Diem aja. Ini anak kenapa sih? Maju, sana maju. Diem aja. Maju sana di rumah latihan. Diem aja. Itu kenapa sih? Nggak percaya diri. Karena apa? Yang pertama, mungkin tadinya suka dimarahin tanpa alasan. Yang kedua, kurang diberikan kepercayaan. Contoh hal kecilnya aja pun. Mau baju berangkat lah, kita mau berangkat ke mana gitu ya. Pasti kita udah nyiapin baju ya nggak? Buat anak kita. Ini suami kita, ini anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang ketujuh. Udah disiapin semua. Sampai 7, banyak banget pun anaknya pun. Sampai anaknya udah disiapin semua. Nah harusnya seperti apa sih? Harusnya biarkan anak memilih baju sendiri. Jadi dari hal kecil. Jadi walaupun misalnya kudung koneng, baju hijau, celana non deui beureum, ini mana pelangi gitunya. Nggak apa-apa. Tapi kita kasih tahu nanti besok kasih yang senada ya. Tapi nggak apa-apa. Biarkan anak memilih keinginannya sendiri. Kayak sekarang anak saya, iya tuh nyambung tuh, tapi nggak apa-apa lah, inget teori gitu. Biar aja nggak nyambung, namanya juga anak-anak gitu, nggak apa-apa. Karena pernah kejadian ada anak yang mau menghadapi skripsi, itu depresi di salah satu universitas yang ada di Kuningan. Depresi. Karena apa? Sejak kecil selalu dilayani oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh ayahnya. Sampai kuliah pun diantar jemput oleh ayahnya. Kalau ayahnya nggak bisa, ya ada supir. Yang pertama, dia tidak tahu ketika dia menghadapi permasalahan yang harus sendiri, skripsi kan harus sendiri, Bu. Dia bingung harus seperti apa. Dia bingung karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu nggak tahu. Dia depresi. Mandi terus dari pagi sampai malam di kamar mandi terus. Kalau nggak nyapu terus keliling rumah udah bersih, enggak belum bersih. Dia depresi pun untuk menghadapi permasalahan yang harus dihadapi sendiri. Kalau misalnya PR kan PR mah di rumah ya, itu masih bisa karena diajarin orang tuanya ini gini. Nah, kalau skripsi kan harus betul-betul kita menghadapi sendiri gitu, sama dosen. Itu depresi pun. Hati-hati dari hal kecil kita tidak memberikan kepercayaan kepada anak-anak, bingung harus seperti apa nanti dewasanya. Jangan pernah di dewasa untuk memilih SMA aja, kesini aja bagus, nggak apa-apa, biarkan anak sendiri yang memilih. Kita kasih pilihan mau yang ini, kita kasih tahu, ini A, kalau A ini seperti ini, yang B ini seperti ini, yang C seperti ini. Nanti dia mau jadi apa? Jadi harus kita arahkan. Jangan kita kentein mau yang A ya udah A walaupun itu butut gitu ya. Tapi kita kasih arahan. Kalau misalnya dia tetap pilih A, nanti gini loh, nggak apa-apa.
Ajari anak atau biarkan anak untuk memilih keinginannya sendiri. Nanti ketika sudah, kalau misalnya kita udah mengarahkan, udahlah SD ini aja, SMP ini aja, SMA ini aja, kuliah udah jurusan ini aja, nanti dia nggak kerja. Kalaupun dia kerja, dia bingung, dia nggak akan nyaman. Ini dari kasus yang udah pernah dilalui ya Bun ya, dari beberapa penelitian juga gitu. Jadi sebisa mungkin anak itu memilih keinginannya sendiri, kasih percayaan kepada anak. Selanjutnya adalah jadilah teladan bagi anak. Kalau misalnya bunda-bunda tidak memperbolehkan anaknya bermain handphone, atau bunda-bundanya jangan tiktokan aja. Iya, tiktokan. Iya, anak-anaknya bunda BG main tiktokan, ayah BG cina gitu. Nggak boleh ngerokok, ayah ngerokok cina gitu. Tuh ayah be HP aja, bunda aja HP aja. Sebisa mungkin kalau misalnya kita mau bermain HP itu ketika anak udah tidur. Jadi biar kita yang menjadi anak itu kita nggak sakit hati, kita nggak boleh tapi ke orang tua kita main handphone gitu. Jadi kita menjadi teladan yang baik untuk anak. Yang ke-8, bunda-bunda yang sibuk ini tentunya ya harus memberikan waktu luang untuk keluarga. Bun, jalan-jalan seminggu sekali mah, namun enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali mah. Misal kemana coba jalan-jalannya? Dharma, Waduk Dharma, terus Pipir Cai dari mana? Saya baru dengar. Promosi. Sawah. Promosi. Oh cukup Pak. Oh iya kolam renang, saya belum dengar, harus ke sana ini ya. Iya harus ke sana gitu ya. Ke gigir sawah tuh, liliwetan, pakai topi bunda teh, topi yang kayak di pantai, pinggir hawangan, selfie cekrek, update status, alhamdulillah tos dugi Pangandaran. Padahal mah gigireun sawah, hawangan, kan orang lain mah nggak tahu ya Pak. Kaca panon hideung. Yang pertama angle ini, yang kedua foto ini, pakai ganti baju. Apa coba? Koleksi foto. Jadi kalau bunda lagi rebahan, ada status. Padahal mah bunda lagi di kasur, ya. Ada yang suka gitu. Saya kayak gitu soalnya. Ini padahal mah lagi di kasur rebahan. Jadi kita menyenangkan diri sendiri. Kita memberikan waktu kepada anak. Ayahnya yang sibuk atau seminggu sekali mah jalan-jalan, nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya, jalan-jalan. Berikan waktu luang untuk keluarga. Nanti kalau misalnya jangan sampai nyesal ketika nanti bentar lagi dia anak diajak main nggak mau, diajak pelukan nggak mau, antar mamahnya aduh mau main mah, aduh susah banget Bun. Waktu tuh nyerelek ya, kalau bahasa kita nyama ya, nyerelek cepet banget gitu ya gitu. Nah, manfaat menjadi sahabat anak itu apa sih? Nah, kita mampu memahami anak, memiliki komunikasi yang lancar dengan anak, terus mendapatkan kepercayaan dari anak. Jadi ceritanya itu ke kita, bukan ke orang lain gitu ya. Memperkuat ikatan batin dengan anak. Yang kelima itu mudah mengarahkan anak. Jadi mudah mengarahkan ini anak ke sini aja gitu. Atau ini baiknya ini, jeleknya ini gitu. Jadi anak itu mendengarkan kita, takutlah kepada kita, takut tanda kutip. Nah, untuk cara kita bagaimana sih menghadapi anak yang kecanduan gadget itu? Yang pertama itu tadi kita berikan batasan waktu, ruang. Jadi kalau misalnya anak menonton TV, kalau bisa jangan ada TV di dalam kamar. TV-nya di ruang TV aja, jadi nonton bersama. Kalau misalnya ada area yang tidak boleh pegang handphone, lagi makan tidak boleh pegang handphone, kita ada perjanjian dengan anak, kita kasih aturan itu. Misalnya di kamar tidak boleh bermain gadget itu keseluruhan ya, handphone, TV kok sebaiknya nggak boleh. Terus misalnya di ruang tamu tidak boleh. Terus ajarkan anak kita untuk menahan diri. Kalaupun misalnya anak-anak nih lagi kajian atau kemana, atau misalnya ada arisan, acara keluarga, apa yang cepet-cepet pulang. Karena apa? Di rumah itu bisa nonton handphone.
lihat HP atau nonton TV, ada anak yang seperti itu. Nggak apa-apa, ajarin terus untuk sabar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kalau misalnya ada jatah sehari 1 jam gitu misalnya. Yang kedua itu lalu jangan kasih akses penuh. Kadang ada orang tua yang si Eta harus dikasih HP gitu. Mama itu si Amril mah udah dikasih HP, aku pengen mau dong HP dengan harga diri yang tinggi gitu, mana besok beli gitu. Nggak apa-apa walaupun kredit, nggak apa-apa Bun. Tapi jangan dikasih akses penuh ke anaknya. Maksudnya barangkali ngeganggu ke HP kita, kadang kan suka download segala macam gitu ya. Nggak apa-apa kasih, tapi jangan dikasih sepenuhnya ke anak kita, dikasih sesuai dengan jadwal. Nah, dan tentunya kita harus menjadi teladan yang baik. Jadi kita tadi ya mencontohkan yang baik untuk anak gitu. Oke, sudah. Nah, tadi perlu diingat ya, 0 sampai 2 tidak sama sekali, 2 sampai 4 1 jam, 5 ke atas hanya 2 jam. Jadi bunda-bunda waktunya hanya 2 jam dalam 24 jam. Ya, jangan 2 jam sama ya, oke? Oke. Terima kasih, sampai di sini aja. Kita dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bunda, sangat gamblang, jelas dan lugas ya apa yang disampaikan dari Bunda Eva. Sekarang sesi tanya jawab Bunda, Ayahanda dan juga Bunda, silahkan. Tadi dari 8 tips ya orang tua dalam mendidik anak, ada berapa yang sudah Ibu lakukan? Ayo, ada berapa? 8 atau 1? Silakan. Barangkali punya pertanyaan atau permasalahan di rumah yang ingin langsung dijawab oleh Bunda Eva, silakan. Saya yakin banyak sekali di sini. Saya buka untuk sesi pertama 3 pertanyaan saja. Silakan angkat tangan, boleh? 1, 2, 1 lagi, 3. Oke, silakan Bunda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah telah bisa hadir di acara ini, dan semoga ini menjadi wadah kita untuk bisa memperbaiki dalam pola asuh terhadap anak. Boleh, amin, amin. Namanya Bunda? Namanya Ibu Sobrima. Temennya Bunda Eva. Dari kemarin melihat namanya sepertinya familiar dan saya tertarik untuk hadir. Reunian ya? Menyempatkan kebetulan di sana ada kosong. Alhamdulillah. Terkait dengan tadi ada 8 poin untuk bagaimana kita membersamai anak. Ada poin ke-7 6 ya, kalau nggak salah tadi, berikan kepercayaan terhadap anak. Kebetulan saya punya 3 anak, 2 perempuan, yang pertama kelas 5, yang kedua kelas 2 Zohor. Nah, saya mencoba untuk menerapkan ini terkait minimalnya ketika waktu libur. Coba cuci kaos kaki dan sepatunya saja minimal. Nah, mungkin ini ingin saya tanyakan, di posisi berapa tahun ketika kita memberikan kepercayaan terhadap anak terkait mungkin itu hal kecil ya, dan di lain halnya terkait dengan penggunaan HP. Nah, mungkin kalau kakaknya kebetulan tidak di impact dan role-nya berbeda dengan ada komitmen bersama ustazah di sini untuk penggunaan HP. Alhamdulillah untuk putri yang kedua menjalankan komitmennya. Dan kalau perlu Pak saya ingatkan. Namun kalau untuk yang kedua sering saya colongan. Nah, untuk saya sudah memberikan rule boleh menggunakan sehari 1 jam karena saya sendiri berangkat pagi pulang sore dan terkadang saya tidak bisa kontrol. Lalu kontrolnya bagaimana mungkin baiknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Irma, makasih pertanyaannya. Kemudian yang kedua, boleh nanti kita
paparkan lagi ya pas akan dijawab. Silakan untuk yang kedua, Bunda sebelahnya. Silakan berdiri. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soundnya nggak nyala ya? Kurang dekat barangkali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna. Ya, silakan Bu. Mengenai poin ke-7 tadi dia bilang dan bagi anak. Kadang kesulitannya, saya perlu menggunakan hijab lagi menggunakan gadget mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Hijab fintech anak. Bagaimana solusi untuk mengarahkan agar anak tidak adiktif, meskipun sudah melihat orang tuanya. Bagaimana solusi agar anak tidak adiktif walaupun orang tuanya sering menggunakan. baik? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Iya. Kalau ada bertanya, katanya Bu, saya boleh nggak pinjam laptopnya? Atau saya boleh nggak pinjam handphonenya? Saya selalu menjawab, nanti ya Kak, ini lagi saya pakai. Katanya kakak nggak boleh. Katanya kakak nggak boleh main handphone. Bagaimana solusinya? Agar tidak dipakai oleh anak-anak yang Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena rupanya pertanyaan kedua dan punya pertanyaan kedua hampir mirip ya. Satu lagi penanya biar nanti Bunda Eva bisa sekaligus menjawab pertanyaan Bunda Okta dan Bunda Ratna. Silakan Teteh berdiri Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Gak ada ya? Ada. Perkenalkan nama saya, orang tua dari kelas 3 alif 4. Bunda Agnes. Oh Anis. Pertanyaan yang pertama, tanggung jawab terhadap anak umur 9 tahun dan 4 tahun. Jadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ya, kalau misalnya sepatu kotor, apakah harus dicuci sendiri? Untuk menyiapkan seragamnya, apakah udah tanggung jawabnya untuk umur 9 tahun? Untuk tanggung jawab umur 4 tahun apa? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana agar anak tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu tugas? Misalnya dalam ujian nih, anak saya tuh kalau misalnya lagi ujian, suka terburu-buru pengen ngerjain soalnya biar cepat selesai. Cepat pulang. Iya. Jadi kalau melihat temennya udah selesai tuh, Gemperan gitu ya. Iya. Aduh, aku juga pengen cepat selesai gitu. Terus kalau di rumah juga disuruh, misalnya kan itu udah tugasnya dia untuk menjemur pakaian ya. Cepetan aja, dia cuma pengen cepat selesai. Menjemurnya itu kadang nggak rapi gitu. Iya. Bagaimana caranya agar tidak terburu-buru? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bunda Anis. Baik Bunda, ini ada 4 pertanyaan, tapi Bunda Anis juga untuk masalah tanggung jawab sepertinya sama ya dengan Bunda Ima, memberikan kepercayaan terhadap anak untuk umur usia 5 dan 2 tahun. Umur berapa anak bisa diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu? Silakan Bunda di sini untuk pertanyaan berarti perihal tanggung jawab, kemudian yang kedua untuk handphone ini bagaimana solusinya karena pekerjaan orang tua yang memang berkaitan erat dengan penggunaan handphone setiap waktu gitu. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Bunda moderator. Saya lagi inget kerjanya sebelahnya ya. Oke,
Saya mau minta dulu sebelum saya menjawab, boleh agak berdiri sedikit. Nah, bunda-bundanya seperti ini. Boleh ayah atau bunda? Kita speaking sebentar ya. Saya akan mengatakan ular dengan pendek, cacing panjang. Nah, bunda-bunda nanti bilang ini. Kalau misalnya saya bilang cacing itu berarti panjang, ya. Cacing itu panjang, kalau ular itu pendek. Kalau iya betul dengan gerakan. Kalau saya bilang cacing, baru sekali nih. Cacing, ular, oke. Ini ya, saya kembali lagi ke awal kodratnya dulu. Ular panjang, cacing. Tapi jangan sambil bersuara ya. Nanti yang dengar ya. Konsentrasi, jangan sambil bersuara ya. Ular di awal dulu. Jadi ular berarti kan panjang ya. Ular, cacing, jangan bersuara. Nanti ada yang nyontek. Masih yang di awal kodratnya. Ular, cacing, ular, cacing. Oke, pinter. Oke. Kita tepuk tangan, Masya Allah. Yang kedua, kalau cacing panjang, ular pendek. Oke, konsentrasi. Cing, 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 cing. Maaf ya, agak cepat. Panjang? Ih, berarti kan pendek. Oke, nggak apa-apa. Ular? Cacing? Pendek? Siapa itu? Ular? Cacing? Pendek? Apa nih? Nungguin ya. Cacing? Cacing? Wah, gitu. Ular? Panjang? Apa nih kalau panjang? Cacing ya? Pendek? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan semuanya. Saya akan menyambungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bunda ajukan. Tadi ada 4 pertanyaan dan hampir sama. Dengan Bunda Ima, Masya Allah, matanya nggak pakai kacamata, kayak teman saya deh gitu ya. Tapi kok agak beda bentuknya gitu ya, udah happy gitu ya. Jadi sama kayak saya bentuknya udah makin melebar gitu ya, Masya Allah. Teman sekolah saya itu di SMA, Masya Allah. Ternyata rumahnya dekat sini ya Bu ya. Iya, deket-deket jauh gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah, tadi Bunda yang sudah dewasa ya, di usia dewasa gitu ya, untuk melakukan perubahan ini kan udah pasti. Kalau ular kan pasti panjang, cacing kan udah pasti pendek. Untuk merubah kebiasaan membutuhkan waktu nggak? Ya Allah, konsentrasi, salah. Itu tadi aja masih banyak yang salah gitu. Panjang, pendek. Padahal di awal cuma ngomong cacing sama ular doang, tapi ketika dikasih panjang pendek, bingung. Nah, itu sama dengan ketika anak-anak dirubah dengan pola yang tadinya seperti apa, belum bertanggung jawab, tidak dikasih tanggung jawab, atau misalnya polanya kita dengan sibuk, biasa kasih handphone atau segala macam, itu butuh proses yang panjang, kesabaran. Kan sabar kan kok pendek. Jadi harus berproses gitu ya. Tadi pertanyaan Ibu Ima sama yang pertama itu Ibu Ima ya gitu ya. Itu bagaimana sih katanya gitu ya. Sudah anak tuh akan ngerti pada usia berapa gitu ya. Kontrolnya bagaimana gitu ya. Yang pertama, menjadi sahabat ayah. Kalau misalnya ibu bekerja menjadi sahabat ayah juga kan bekerja misalnya gitu ya. Kita menjadi sahabat orang yang ada di rumah tadi. Apakah ada tantenya, apakah ada omnya, apakah ada neneknya, apakah ada kakeknya, apakah ada yang ngasuh gitu ya, apakah ada bibinya, uangnya segala macam gitu ya.
Jadi kita polanya harus sama nih, aturan dari ibu nih hanya 1 jam. Jadi harus disamain. Walaupun nyolong-nyolong sedikit, tapi tahu aturannya, rule-nya tahu, 1 hari itu 1 jam. Bagaimana nih kalau misalnya kita itu sibuk dengan gadget, tapi anak-anak masih on, tidak meminta atau tidak mengganggu? Nggak apa-apa, kita kasih terus pengertian. Kalaupun tidak bisa, kita kembali ke tadi kan ada 8 ya. Tadi kata moderator hanya 1 atau udah ke semuanya. Memiliki waktu. Jadi biarkan dulu anak-anak kita itu sama kita dulu. Kalaupun misalnya terpaksa memang harus zoom-nya di waktu itu, atau misalnya kita harus kerjanya di waktu itu. Kalaupun misalnya bisa digeser atau tidak online gitu, itu kita harus mengalah. Nanti nunggu anak-anak dulu tidur atau anak-anak sedang kemana gitu. Jadi biar tidak gerak. Kita lagi diet misalnya ya, itu hubungannya dengan dietnya. Atau kita punya penyakit gula tapi kita tidak boleh makan misalnya teh manis. Tapi lihat ada teh manis di situ. Pengen nggak sih? Pengen. Sakit hati nggak sih? Ini orang tuh pengen teh manis, kenapa sih ada di situ? Sama halnya dengan anak-anak, ketika kita tidak boleh berhubungan dengan gadget, tapi kita memperlihatkan anak kita bermain gadget. Anak belum paham, anak ibu ini memang untuk bekerja untuk apa gitu. Pokoknya saya pengen bermain gadget. Yang pertama kita terusan memberikan pengertian kepada anak tadi, berproses gitu. Tidak gampang, tidak instan. Berproses, lalu kalau tidak kita meluangkan waktu. Jadi nanti bekerjanya ketika anak-anak sudah tidak on, ketika sudah tidur, gitu ya. Atau misalnya bisa juga dengan anak bermain, kita kasih mainan di luar rumah, gitu, buat bermain gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjadi teladan buat anak. Anak makan mencontoh, Bu, tidak dengan kata-kata aja. Kayak misalnya ada anak perempuan usia 6 tahun gitu ya. Ketika belum sekolah tuh ketika dimintain untuk pakai kerudung tuh susah banget dengan kata-kata. Tapi ketika udah sekolah, ada lihat anak-anaknya, teman-temannya gitu ya pakai kerudung. Ini sekarang di rumah juga pakai kerudung. Tidak terus ngomong pakai kerudung apa sih itu? Menutup aurat, apa itu aurat apa gitu. Itu banyak pertanyaan karena memang sifatnya anak itu egosentris gitu. Untuk berproses untuk iya, oke, siap, bisa, itu proses yang panjang, butuh waktu. Tadi ada Bunda Anis ya. Nah, itu usia berapa sih gitu? Usia 9 atau 4 tahun ya, yang sudah berikan tanggung jawab gitu. Nah, kebetulan saya asesor PAUD juga gitu. Ada satu instrumen usia PAUD itu usia berapa? Kober. Nah, di bawah 3 tahun, 2 tahun udah bisa masuk kober. Instrumen itu sudah ada di situ. Tanggung jawab. Anak sudah bisa harus belajar untuk bertanggung jawab. Menyimpan sepatunya sendiri, membuka sepatunya sendiri. Udah buka sepatu, disimpan di rak sepatu. Bawa tas cicik-cicik, udah bisa disimpan. Itu pembiasaan. Berproses sedini mungkin. Kalau misalnya anaknya masuknya usia 5 tahun, dimulainya 5 tahun. Atau kalau misalnya di rumah, itu bagaimana diberikan tanggung jawabnya, bikin nyuci sepatu sendiri atau misalnya kos kaki sendiri, dikasih sedini mungkin, Bu. Diberikan tanggung jawab, buang sampah sendiri. Itu usia anak udah bisa jalan 1 tahun, udah bisa buang sampah sendiri kan? Itu apa? Tanggung jawab. Kalau tanggung jawab untuk mengajar anak. Jadi usia berapa nih anak diberikan tanggung jawab? Sedini mungkin. Terus kadang ada anak yang ya itu tadi, karena sikap egosentris sengaja nggak dibuang, disimpan di atas meja, karena biar tahu juga itu sifat egosentrisnya. Dan kedua, sebab akibat. Saya pengen tahu nih, mama marah nggak nih? Kan cari perhatian, Bu. Kalau misalnya disuruh nih, nggak mau dengar gitu, itu sengaja. Coba pengen sampai ujungnya di mana nih, mama nih? Nggak apa-apa. Walaupun kita kesel-kesel, kita relaksasi di pojokan, biar kita nggak emosi. Ketika kita udah nggak emosi, baru kita ke anak. Ayo,
mandi. Jangan mandi. Nanti pasti anak-anak kalau cepetan mandi. Diulang-ulang juga nggak akan mandi sampai nunggu mamah marah teriak. Baru itu berarti alarm kita harus mandi kan. Dia mandi. Dia mandi nanti mandi yuk. Mandi ya sambil tendang. Anak itu berarti alarmnya ketika mamah teriak, ketika bunda marah, ketika bunda sesuatu. Jadi anak tuh nunggunya nanti ketika kita udah ujung. Terus aja nggak apa-apa, mandi yuk. Kalau enggak dengan pola yang balapannya mandinya yuk. Padahal mah orang masih dingin gitu ya. Nggak apa-apa kita masuk mandi padahal. Saya suka gitu. Balapan yuk. Udah pertama gitu. Malah kayak seneng kan. Jadi balapan yuk, mandi, balapan nyuci gitu. Itu anak sedini mungkin untuk diajarkan tanggung jawab. Gitu. Tadi jangan lupa pola yang atau teori yang mengatakan atau anak yang bermasalah sudah dipastikan orang tuanya bermasalah. Jangan kita menghalalkan atau menormalkan karena kan sayanya ini, saya kan kerja, saya kan harus seperti ini. Iya, jangan mencari pembelaan. Tadi karena ada 8 harus menjadi sahabat ayah dan orang yang ada di rumah, om, tante, nenek, kakek yang ngasuh atau meluangkan waktu. Kalau misalnya Zoom-nya saat itu harus Zoom atau harus online, harus saat itu deadline-nya gitu ya. Kita terus kasih pengertian ke anak kita. Biarkan aja. Terus harus konsisten. Kalau misalnya tidak, ya tidak kitanya. Harus tegas. Jangan sekarang ibu longgar, besok tegas. Sekarang tegas, besok pelonggar. Anak bingung. Ini kita nih, saya ini boleh nggak sih main handphone? Gitu. Terus kan memang bagusnya ada aturan dari sekolah yang tidak memperbolehkan anak ini ya, walaupun anaknya di rumah gerung-gerung. Permasalahan yang pertama itu adalah ketika anak yang belum bisa bicara 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah, dikasih gadget sudah sangat dipastikan dia speech delay. Saya ketika ada klien yang datang, ciri-cirinya ini, handphone pasti 6 jam sehari, dan betul, gadget sehari 6 jam itu udah betul. Terus kalau misalnya anaknya udah 5 tahun nih, bunda tolong perhatikan anak ketika udah 5 tahun ke atas, itu kan pasti udah bisa ngomong ya, 3 tahun udah bisa ngomong ya, gitu. Speech delay, anak orang udah bisa ngomong, nggak apa-apa lah kasih handphone aja katanya. Coba perhatikan emosinya. Dia sering tantrum nggak? Perhatikan sebentar aja, coba sebentar aja pasti beda itu. Emosinya itu baru itu jahat banget ataupun gadget itu jahat banget. Kita tuh lagi dijajah, kita nggak sadar. Jadi betul-betul kita harus mengerem dan menjadi teladan gitu buat anak kita. Dan kita jadi contoh. Kita bayangkan ketika kita pengen sesuatu tapi barang itu ada di kita, gitu. Sakit, ya bun, nyeri bun. Jadi kita harus haling hela gitu. Oke? Apakah ada pertanyaan yang terlewat? Sudah ya. Ada pertanyaan yang kelewat nggak? Ibu Ida, gitu ya. Ini permasalahan dari saudaranya ya, ketika anak SMA tidak mau mendengarkan nasihatan itu dari orang tuanya. Apakah harus ke psikolog atau tidak? Nanti dulu ke psikolognya. Kita terapkan dulu ke orang tuanya. Flashback. Orang tuanya dulunya polanya seperti apa? Kayak tadi, apakah sudah menjadi pendengar yang baik atau tidak? Makanya bunda-bunda kalau bisa, biar tidak menyesal di kemudian hari, menjadilah pendengar yang baik buat anak. Kalau misalnya ini udah kadung gitu ya, udah besar, udah masak kita mau flashback lagi gitu ya, kan nggak mungkin ya. Gitu. Kita coba dulu pola yang pertama. Ketika anak, berarti kan anak tidak percaya sama kita gitu ya. Kita kembali. Kita balikan, kita memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi kitanya yang curhat. Kita kasih stimulasi itu dulu. Kita yang curhat kepada anak, kita yang minta pendapat kepada anak, seperti apa gitu. Perlu diingat, kepribadian itu terbentuk 5 tahun pertama. Bisa berubah nggak? Menurut teori, 5 tahun pertama kepribadian itu terbentuk. Ini udah 17 tahun, 18 tahun gitu ya. 15 tahun kan udah terbentuk kepribadiannya. Kepribadian tidak bisa berubah, tapi bertambah.
Tapi yang bisa dirubah adalah kepribadian itu apa sih? Satuan-satuan dari perilaku. Nah, perilaku itu yang kita bisa rubah. Misalnya perilakunya salah satunya adalah tidak mau mendengarkan orang tuanya. Jadi kita sebisa mungkin kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Kita curhat terus saja. Mau penting nggak penting kita curhat kepada anak kita, ajak ngobrol gitu ya. Kalau anak perempuan itu harus ada eye contact, harus mata sama mata. Kalau anak laki-laki itu telinga. Jadi anak laki-laki nggak tatap mata saya, itu nggak apa-apa kalau laki-laki. Tapi kita ke telinga, lebih ke telinga, lebih mendekat ke telinga gitu. Kalau sama anak perempuan tuh harus bu, tatap bu gitu. Jadi harus lihat biar konsentrasi. Yang pertama, kita harus memberikan kepercayaan kepada anak, kita cerita, kita minta pendapat kepada anak. Yang pertama itu. Anaknya masih nggak mau mendengarkan, nggak apa-apa, kan berproses. Biasanya 2 kali lipat. 5 tahun, ibu menghilangkan waktu dengan anak berapa tahun? 10 tahun. Anak mau berubah 20 tahun. Nah, daripada ibu biar ibu tidak kehilangan momen itu, ibu sebisa mungkin menjadi pribadi yang baik. Nah, makanya untuk kedepannya juga, untuk kita juga, untuk anak kita juga. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada anak, terus-terusan ngobrol, minta pendapat kepada anak. Kalau misalnya anaknya masih berontak, berarti ya perlu pihak ketiga. Jadi kita biasanya anak yang bermasalah itu biasanya kurang touch, sentuhan, sering peluklah anak. Saya sering kok kasih peluk gitu. Jadi ada anak SD itu dia senangnya mukul, nggak mau sedikit kesini hajar. Kalau orang tuanya yang jadi korban baru dilaporin gitu ya. Untungnya orang tua yang jadi korban juga kan mengerti, paham. Terus itu kasus teman saya sendiri, dia senang pukul gitu ya, laki-laki itu. Beberapa kali Bu, sampai ini pensil ditusuk ke sini. Saking saya nggak mau diganggu, saya nggak mau ditemenin gitu. Dia pakai kekerasan. Kamu kurang meluk ke anak? Enggak, saya sering peluk kok kalau tidur sama ayahnya sama saya. Bagaimana cara memeluknya? Di anaknya merengkol gitu ya, saya peluk dari belakang. Oh, itu kurang tepat. Kalau meluk itu ada sama dada. Ketemu. Bunda-bunda, ketika bunda-bunda sudah membuang waktu untuk bekerja, quality time sama anak, peluk dada sama dada itu ketemu, jangan sama ayahnya aja, sama anak kita, itu kayak beda rasanya. Sering peluk ketika anak aktif, bukan nakal ya, gitu. Aktif, masih sulit di ini gitu ya, diomongin, dinasihatin, itu peluk dada sama dada. Ingat, anak perempuan mata sama mata, anak laki-laki telinga. Jangan paksa anak laki-laki, lihat mama, katanya embung gitu ya. Karena bukan seperti itu. Jadi anaknya kalau laki-laki itu dari telinga sebelah kanan. Ya, Bunda introspeksi tuh ibunya seperti apa? Apakah menjadi pendengar yang baik atau enggak? Jadi untuk pancingannya curhat dulu, dikasih kepercayaan dulu anaknya agar anak itu oh iya ya orang tua saya aja cerita ke saya. Berarti saya juga mau cerita ke ibu saya, ke orang tua saya, tapi tentunya harus dengan bersabar karena waktunya lama ya untuk berproses. Oke, sudah jelas? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ibuku, apakah waktu 2 jam itu untuk hak anak saya itu tidak terlalu lama? Rugi ya Bu ya, orang 1 jam masa mau 2 jam gitu ya. Perlu diperhatikan tadi tidak lebih dari 2 jam. Tidak lebih, kalau misalnya maksimal 2 jam. Kalau misalnya kata Bunda, itu kan kelebihan, ya sudah, jangan dikasih 2 jam. Bunda biasanya 1 jam, 1 jam aja, kan lebih bagus berarti. Bunda berarti lebih tegas, bisa lebih ada rule-nya di situ. Anak tuh paham aturan gitu. Jangan dikasih tahu, tidak lebih dari 2 jam. Berarti 1 jam juga kan tidak lebih ya Bun ya, udah bagus. Oke Bun? Pertanyaan ketiga. Bagaimana sih untuk menerapkan pola asuh tapi ibunya itu masih ada trauma di masa kecil dengan pola orang tuanya yang dulu? Itu tadi gitu ya, untuk memberikan pola asuh itu harus ada dengan salah satunya tadi tidak dengan pengalaman saja, kata Bunda moderator gitu ya, tidak dengan pengalaman saja tapi dengan ilmu. Nah ini sudah bagus nih, sekolah ini mengundang narasumber gitu ya. Beruntung sekali saya katanya yang pertama ya, pas turun pokoknya jalannya kesini, emang ada ya sekolah gitu. Pas kesini
Masya Allah, saya merinding nih. Ternyata ada berlian ngumpet di sini gitu. Ini bagus, ini luar biasa pun. Bunda-bunda beruntung, anaknya sekolah di sini sangat beruntung karena ini pola-pola sekolah yang seperti ini sekolah-sekolah yang di kota-kota besar pun. Ini kota Dharma berarti ya, kota apa sih namanya berarti? Oh ya, berarti kota Dharma bun. Kan kota ini ya, udah sekolahnya seperti kota, berarti kota Dharma gitu ya. Nah, itu bagaimana sih? Jadi dengan ilmu bun. Jadi kita menyetopnya itu dengan ilmu. Bunda suka perhatikan nggak kasusnya Marsyanda? Kenapa sih Marsyanda? Dia punya bipolar. Jadi dia kalau senang banget, berlebihan, kalau sedih banget depresi. Manik depresi itu apa? Bipolar. Senang banget, berlebihan, sedihnya sedih banget sampai depresi. Nah, itu dia polanya bagus banget sama Shena itu. Apa? Ilmu. Dengan ilmu dia potong. Cut. Oh, oke. Saya tahu nih ketika orang tua saya salah memberikan pola asuh seperti ini. Oh, saya tahu nih. Berarti saya ke anak saya tidak seperti ini. Jadi tahu, ingat dampaknya ketika kita emosi itu apa. Miliaran, Bu. Jangankan kita marah. Satu bentaran aja miliaran, Bun. Saraf putus. Makanya zaman dulu itu bener tuh. Kalau ada orang tua yang ngomong, tong dicarakan baik, mata bodoh. Itu benar. Betul. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada penelitian segala macam, jadi kan dari pengalaman ya, gitu kan. Itu kan penelitian secara tidak langsung sebetulnya. Kalau yang dulu itu betul. Ketika misalnya kita tidak bisa kontrol, oh ya ini tahu nih dampaknya, karena kita kan dulu mungkin orang tua kita keras, orang tua kita agresif verbal, agresif fisik segala macam gitu ya. Kita aja masih luka, masih sulit untuk menyembuhkan itu. Jadi ketika anak marah maunya balik marah, mau langsung bertanduk segala macam. Jadi kita tahu nih, oh ketika kita marah kita ingat, oh ya nanti masa sih kita mau mencetak anak seperti saya, maksudnya yang kesabarannya setipis tisu. Jadi kita harus tahu, oh ya dampaknya seperti apa. Kalaupun misalnya Bunda nggak bisa, ketika marah Bunda jangan, mending menghindari anak, kita di pojokan, kita belajar relaksasi yuk. Duduk yang nyaman, senyaman mungkin. Relaksasi pernafasan, jadi nanti otomatis oksigen itu masuk ke dalam otak dan otomatis kita menjadi rileks. Bunda ambil nafasnya dari perut. Coba kita, saya ngomong sambil praktek ya. Ambil nafas dari perut ya, tahan, keluarkan dari mulut, tapi lewat perut ya. Ulangi, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut, lewat perut. Terus ulangi sampai ada kepala kita yang ngerasa, oh iya ada oksigen masuk gitu. Tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Ada ini nggak, perubahan nggak? Tenang nggak? Lupa hutang, lupa cicilan? Hah? Masih ingat? Ulang lagi. Kalau masih ingat hutang berarti diulang sampai betul-betul Bunda lupa. Ingatan. Nah, jadi ketika nanti Bunda pengen marah ke suami, wah ini biasa habis segala macam, suami kasih rezeki gitu ya, pasti bulanan telat, relaksasi terus, ntar kenyang gitu. Enggak juga ya Bunda ya. Sampai betul-betul oksigen itu kita, kalaupun kita betul posisinya dan kita betul ambil pernapasan ini, ke sebelah belakang ini kayak ada apa ya, udara gitu di kepala bagian belakang, jadi merasa tidak. Nah berarti itu oksigen sudah masuk ke dalam otak dan Bunda betul itu caranya. Kalau misalnya ini tuh sih gitu ya, nah, berarti posisinya salah atau mungkin polanya yang salah, tekniknya yang salah. Terus nanti Bunda buka aja Google caranya relaksasi pernapasan itu seperti apa. Karena saya mengambil ini kepada ibu-ibu yang stres gitu ya, penelitian dibiayai sama negara dulu tuh ya, 50 juta Bun, cuman gitu doang, dapat puluhan juta gitu ya. Dan memang berhasil Bun, ya nggak? Oh ya, oh Bunda juga nih 100 juta nih, minta makan gitu ya. Kalau saya dulu zaman 50 juta, alhamdulillah tuh karena penelitian relaksasi dan betul itu mengurangi stres. Jadi Bunda betul-betul
Bunda Desi mana yang ini kan yang cepat ya. Nah, jadi kita betul-betul relaksasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya Bunda masih emosi, jangan menghadapi anak dulu, nanti dulu menghindari dulu dari anak. Gitu ya. Nanti ada kontak saya boleh cerita-cerita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai HP, apakah salah dan tidak diberikan ke anak masih usia dini? Kemudian Pak Hendra karakternya keras, apakah salah atau tidak gitu ya Pak Hendra? Kemudian dari Bu Ratna, anak yang nggak mau cerita, bagaimana solusinya? Dari Ibu Tita, berkaitan dengan mensinkronkan barangkali ya peraturan antara di dalam dan di luar rumah. Dan dari Ibu Iir itu seberapa besar peran ayah bagi anak barangkali, dan bagaimana mudi itu apakah bawaan sejak lahir atau tidak. Dan yang terakhir Bunda, dari saya barangkali saya rugi di sini nempung terus ya. Saya pengen nanya, ini ada waktu yang tepat untuk menasehati anak. Misalkan untuk anak laki-laki kapan, anak perempuan kapan, apakah misalkan katanya kalau anak laki-laki itu sambil makan, sambil dinasehatin gitu, atau ada pola tertentu nggak? Itu barangkali Bunda, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sekali ayah Bunda ini, pinter-pinter sekali ya, luar biasa pertanyaannya ya. Dari Pak Hendra, alhamdulillah saya nunggu ini dari tadi, apakah bapaknya, ayahnya ada pertanyaan, ternyata ada juga gitu. Mewakili ya Pak ya, gitu pertanyaannya ya. HP itu betul-betul membantu bagi bapak katanya. Sama Pak, saya juga, apalagi kalau lagi makan di luar, mehtong berantakan, kasih HP kita mau makan gitu ya. Untuk setengah jam udah bosen gitu ya. Itu sebenarnya membantu, betul nggak? Sangat membantu. Tapi nanti kita akan tahu dampaknya, baik atau tidak. Kenapa tidak dari awal Bapak kasih air aja sama pewarna? Kenapa harus kasih handphone dulu? Kasih air pewarna, tarigu, bikin plastisin segala macam, bikin adonan di situ dagang bakwan. Sebaiknya ini ya, karena memang sudah banyak sekali kasusnya yang ketika udah bisa ngomong kok, cuman setengah jam kok, cuman ini segala macam, karena memang sangat membantu. Jadi nanti kebiasaan gitu ya. Kalau bisa sebaiknya betul-betul tidak dulu Pak, untuk 1 tahun apalagi gitu ya. Itu sangat merusak nanti ketika nanti belajar bicaranya. Kalaupun bisa bicara, artikulasinya jelas nggak? Artikulasi tidak jelas itu termasuk speech delay. Speech delay itu bukan simptom itu apa? Bukan diagnosa. Tapi itu simptom, bukan suspek, bukan diagnosa. Speech delay itu. Speech delay itu ciri-ciri dari satu kelainan. Salah satu ciri loh. Itu bisa nantinya bisa autis, bisa ADHD, bisa gangguan sensori integritas, bisa yang lainnya. Itu salah satu cirinya loh. Itu dampak HP itu luar biasa. Nanti itu salah satu cirinya tuh, speech delay itu. Jadi sebaiknya kalau bisa dari awal dikasih aja air, dikasih terigu itu apa-apa, dikasih ACI itu kan biar lengket-lengket terus sensor motoriknya juga terstimulasi. Nah, saya itu galak gitu. Ketika anak disuruh sama ibunya, iya entar. Ketika kita udah tegas, ayo cepetan, langsung. Nah, itu sudah menjadi alarm anak Pak sebetulnya. Nanti ndak ayah juga belum marah. Nanti ndak ibu juga belum teriak. Jadi nunggu nanti. Jadi anak itu taunya harus segera itu ketika nanti ayahnya datang. Enggak tuh, cuma gitu doang langsung teriak gitu. Nah, Bapak udah tahu tuh dampaknya, anak tidak dekat dengan ayah gitu ya. Nah, merasa kehilangan nggak Pak? Atau alhamdulillah? Sedih nggak sih Pak nggak dekat sama anak? Tidak bercerita kan? Berarti tidak percaya sama ayah, tidak bercerita. Jadi merasa dekatnya secara psikologisnya sama ibu, karena biasanya ibu kan yang banyak yang banyak bertanduk gitu ya. Mungkin Bapak karena sibuk pengen cepat-cepat gitu ya. Udah lihat Bapak teriak gitu ya. Nah sebaiknya nggak apa-apa, terus-terusan aja. Ayo cepetan, ayo yuk balapan yuk. Polanya diganti aja balapan yuk gitu.
Gampang pisan tamat. Cuman teori, prakteknya kan susah ya Pak ya. Gampang karena si Teteh mati ngomong gitu, mah kita juga tahu caranya kayak gitu, sabar, tapi kan susah ini gimana? Kudu buat buat buka dagangan, buka warung segala macam. Tapi kalau misalnya kita tahu dampaknya tidak baik, insya Allah itu terkontrol Pak sama kita. Oh iya ya, dampaknya nggak baik. Ingat nih nanti gini, ingat nih nanti gitu. Kalau sekali Bapak lepas mah nggak apa-apa, namanya juga pola ya Pak ya. Tapi Bapak akan merem itu karena Bapak tahu, karena Bapak ilmu ini sudah datang ke majelis ini gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa diremnya dengan ilmu gitu ya. Oke. Karena tadi satu bentakan aja Pak miliaran saraf putus. Jangan salahkan ketika nanti anak ketika ditanya 27 tambah 3 berapa? Melongo bermikir karena sarafnya udah berapa putus Pak, dimarahin aja sama Bapak gitu ya. Mudah-mudahan dengan Bapak datang ke majelis ini gitu ya, sharing ilmu, Bapak tahu nih ilmunya gitu. Oh iya dampaknya seperti ini, jadi Bapak rem. Kalau sekali-sekali Bapak keceplosan mah kelepasan nggak apa-apa kan, namanya juga berproses ya Pak ya gitu. Sekarang ke Ibu Ratna. Anak saya yang perempuan itu bisa diajak ngomong, kalau anak laki-laki itu nggak bisa ngomong. Menurut penelitian, gitu ya, anak perempuan itu yang berkembang itu yang pertama apa? Verbalnya. Kalau laki-laki itu kinestetiknya. Jangan salahkan ketika ada ibu guru kelas 1, anak laki-laki ciling cingcat tadi tuh kadi, mana hesek dikasih arahan, mana hesek dibimbing gitu ya. Di sini, kadang kalau ngomong juga nggak nyambung kan Bu, kita nanya apa dijawabnya apa, ya nggak? Itu anak laki-laki, itu menurut penelitian zaman dulu. Ada lagi penelitian, jadi penelitian dulu itu dibantah sama penelitian terbaru. Kalau anak laki-laki itu perkembangan bahasanya sama dengan perkembangan bahasa perempuan. Jadi sebetulnya kembali lagi ke awal bagaimana kondisi anak kita. Sebetulnya sama aja. Tapi kita masih di Indonesia ini masih mengacu ke penelitian yang pertama. Perempuan itu ke verbal, rata-rata anak perempuan itu bisa ngomong dulu kan. Kalau anak laki-laki itu bisa jalan dulu. Itu menurut penelitian gitu ya. Itu memang sudah wajar, Bu. Bunda yang Bunda lakukan sudah sangat bagus. Terus aja kata Bunda terus ajak Bunda memberikan stimulasi, ditanya tadi ngapain aja, ya biasa aja. Tadi makan sama apa? Enak aja. Tahu sama apa? Sayur. Kalau misalnya di sekolahnya catering, sayur apa? Ya sayur aja. Dia menjelaskan ada wortelnya. Kalau anak perempuan kan beda. Tadi makan sama sayur enak, ada wortelnya, ada daun bawang. Aku nggak suka daun bawang, gitu. Daun bawangnya kayak ini segala macam. Tapi si ini gini main. Aku mau jajan uangku dikasih ke dia, aku nggak bisa jajan. Perempuan, ya nggak Bun? Iya, karena panjang lebar. Tanya 1 menjawabnya 10. Anak laki-laki ditanya 10 menjawabnya 1. Sama kayak bapak-bapaknya, coba perhatikan. Kalau balas WA, oke, iya, siap, gitu doang. Ini WA siapa sih? Pengennya kan, iya sayangku, cintaku, kasihku, pujaan hatiku, bla 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 bla. Kan pengennya gitu ya. Tapi kan jarang banget, karena memang seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, kok mani pendek di sana ini sok sibuk banget sih, karena memang seperti itu laki-laki. Jangan bilang-bilang ya. Tapi kalau sama perempuan, panjang lebar gitu ya. Grup perempuan dan laki-laki itu pasti beda. Kalau ngobrol laki-laki, iya oke, iya siap, oke setuju, siaplah idem gitu ya. Ikut-ikut gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan kan, itu kan dia merencanakan sesuatu, tapi terjadi deh gitu ya. Karena banyak ngomongnya, bingung akhirnya kemana. Nah seperti itu, memang anak perempuan itu perkembangan bahasanya dulu Bun. Jangan anak saya normal nggak ya gitu, itu sudah normal, tapi sudah betul yang dilakukan Bunda terus menstimulasi dengan terus bertanya, jangan sampai hilang ya Bunda ya. Oke, selanjutnya Ibu Tita, kalau di rumah dan di luar itu aturannya gimana ya, itu ya biar konsisten ya, betul. Betul ya, nggak apa-apa Bun, yang penting anak sudah tahu dulu aturan yang di rumah. Kadang memang sih ada pernah ya kasus juga kemarin gitu ya. Ternyata sama temannya tuh nonton video yang 17 tahun ke atas. Akhirnya anaknya mencari kecanduan. Si anaknya itu bagaimana itu diterapi Bun. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita ketika anak jujur misalnya, saya tadi nonton ini, jangan dimarahin. Jadi anak nanti takut. Nah, salah satu anak kenapa anak berbohong, salah satunya adalah dimarahin. Ketika anak jujur kita marahin.
Seharusnya kita terus kasih pengertian. Terus aja kasih pengertian, Bun. Mungkin saat itu anak tidak merespon. Ketika kita tidak boleh atau jangan ya, nanti gini. Saat itu anak tidak merespon, tapi anak itu set di memorinya, Bun. Jadi biar tahu, oh ini aturan ibu saya nih, ini aturan ibu saya. Ketika nanti kuliah harus di luar kota atau sekolah harus di luar kota, dia tahu aturannya, rule-nya, dia akan takut akan apa, oh iya ibu saya nggak boleh ini, saya nggak boleh pacaran atau ini. Jadi dia tahu, Bun. Jadi terus aja dikasih pengertian. Walaupun pada saat itu anak tidak merespon, tapi anak save di memorinya. Jadi bagaimana caranya agar aturan di rumah dan aturan di luar sama, kita tidak bisa ngontrol aturan di luar, terus kasih pengertian, terus aja, Bun, nggak apa-apa. Itu anak save di memorinya. Jadi ketika nanti anak, ibu jangan khawatir ketika nanti anak sekolah harus keluar kota, anak akan melanggar aturan, karena ibu sudah menanamkan sejak dini aturan-aturan yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang penting, apa yang tidak penting gitu, Bun. Jadi sudah bagus apa yang sudah Bun lakukan, jadi terus kasih pengertian ya, Bun, karena kita tidak bisa mengontrol anak orang lain gitu. Kalau misalnya anaknya bestie kita mah, tuh anak mana yang ulah tinggi pada HP lah gitu kan masih bisa, tapi kan nggak tahu kalau orang lain kan itu kesinggung ya. Penting anak-anak orang, karena kan dia tidak datang ke majelis ini gitu, belum tahu ilmunya. Oke, Bun? Semangat ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Iir. Oh iya, apakah sosok ayah itu sangat penting? Ya, mana ya? Oh iya, wah sangat penting, Bunda. Betul sekali, Bunda. Hebat, pintar. Memang gitu ya. Sosok ayah itu sangat penting untuk perkembangan emosionalnya, kognitifnya, semua perkembangan itu ayah sangat penting. Bagaimana tuh ayahnya itu hanya seminggu sekali? Nggak apa-apa. Quality time, sering feedback, tapi masih bisa ada sinyal di suami, masih video call, masih bisa terus dia cerita, nggak apa-apa gitu. Jadi ketika ayah datang sering peluk, sering ajak ngobrol, jadi quality time aja. Jadi kalaupun misalnya kita bekerja dari Senin sampai Jumat, itu nggak apa-apa. Misalnya sama yang asuh gitu ya nggak apa-apa. Jadi di Sabtu Minggu semua urusan anak kita yang pegang. Jadi ketika ada ayahnya, semua urusan ayah yang pegang. Istilahnya membayar hutang waktu yang hilang, yang terambil oleh pekerjaan. Karena kan di luar kota ya gitu. Jadi video call, quality time. Terus kalau misalnya ada sosok ayah, kakek. Tadi kan nggak ada sosok kakek ya. Kalau ada sosok kakek itu bisa tergantikan untuk pelukannya, touchnya, sentuhannya, atau sosok om gitu. Itu bisa, sering peluk gitu. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya sama ayahnya quality time gitu. Ketika ayah di rumah semuanya urusannya sama ayah semuanya. Dan sudah bagus tadi juga yang dilakukan Bunda, terus kasih pengertian. Jadi itu walaupun saat itu merajuk, aku kangen, tapi dia tahu tuh sebenarnya dia simpan di memorinya. Oh ya karena emang ini juga untuk masa depan saya, karena ini juga karena untuk sekolah saya gitu. Dia paham itu. Gitu ya, oke, Bun? Oke, terus ya quality time. Ada pertanyaan dari Ibu, pertanyaan pamungkas katanya gitu ya, udah getek sebenarnya ya gitu ya. Pada saat waktu kapan sih gitu kita bisa ngomongin anak, nasihatin anak gitu ya. Kalau bisa saat mau tidur, Bun. Ketika mau tidur itu kan saraf itu sedang hormon apa itu sedang berkembang dengan pesat. Mau tidur. Terus pelan-pelan atau ketika anak tidur, Bun. Ketika anak tidur kita apa sih namanya? Sounding. Betul, itu istilahnya seperti itu sounding. Apa sounding teh? Terus aja ajak ngomong di telinga bagian kanan. Lembutkan hatinya, lembutkan. Kamu besok pipis sendiri ya, atau segala macam, tidak ngompol atau tidak ngompol. Itu kata-kata negatif. Nanti tidak ngompol ya, tidak ngompol. Nanti yang malah yang terjadi ngompol. Jadi kata-kata positif. Nanti bangunnya, kalau pipis nanti bangunnya, kalau pipis ya latif. Jadi bagian kanannya. Misalnya anak nggak suka sayur, makan sayur ya, besok makan sayur. Telinga bagian kanan ketika anak sedang tidur. Kalau misalnya mau tidur nih, kan ajak ngobrol segala macam, itu dinasihatinnya ketika mau tidur, ketika anak sudah mulai tenang. Begitu, Bunda. Oke, semangat ya. Usianya berapa, Bun? Masya Allah, luar biasanya ya, gitu ya, kreatifnya gitu. Oh iya, tadi ada pertanyaan Mudi ya. Mudi itu udah bawaan atau belum gitu ya? Bun, kita Mudi nggak? Wajar nggak? Mudi itu sebenarnya halusan dari bipolar.
sebenarnya, halus. Ketika udah ekstrim berarti ini bipolar nih, manik depresi. Manik depresi ketika senang-senang banget, kalau misalnya sedih banget gitu. Mood itu salah satu simptom dari manik depresi gitu ya. Anak itu wajar nggak? Sangat wajar. Padahal dia pengen nari nih, ketika ada temannya yang mengganggu, dia malah ganggu, malah jadi moodnya turun, itu jadi nggak semangat, itu sangat wajar pun. Itu kalau misalnya tidak wajar tuh ketika sudah ekstrim banget, ketika udah sampai marah-marah segala macam, ketika lagi moodnya happy dia berlebihan, ketika lagi nggak happy dia itu harus diperiksa. Apakah itu gangguan atau sangat yang dalam kadar yang wajar, itu sangat kita perhatikan apakah yang ekstrim atau yang sangat wajar. Kalau anak kecil masih wajar pun. Ya, sampai usia berapa? Ketika anak usia 3 tahun, 3 SD. SD kelas 3 SD berarti 9 sampai 10 tahun ya. Kemudian gitu. Jadi kalau misalnya anak masih harus dikasih dulu semangat dulu atau segala macam, itu kan wajar, normal gitu ya. Kalau udah 9 tahun ke atas sangat perlu diperhatikan tuh moodnya ekstrim atau tidak. Oke? Terima kasih ibu-ibu hebat, ayah hebat, luar biasa. Sekolah yang SD itu yang tadi pertama kali saya datang tuh, wah ada mutiara di sini ternyata. Karena saya juga kan kebetulan mahasiswa yang buat visitasi akreditasi ya, jadi suka datang-datang ke pelosok gitu ya. Oh ternyata masya Allah banyak sekali mutiara di Kota Dharma ternyata ya. Amin. Oke, terima kasih bunda-bunda hebat, terima kasih ayah-ayah hebat, terima kasih untuk SD ITR RMK, masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan tambah maju, tambah mengibarkan sayap lagi ya itu yayasan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Eva, luar biasa sekali materi hari ini, dan sepertinya kalau tidak dibatasi dan kalau Teh Eva nggak ada agenda lagi jam 11 ini, sepertinya ibu-ibu masih pengen bertanya ya gitu. Cuma karena kita berbagi waktu, mudah-mudahan apa yang tadi Teh Eva sampaikan materi untuk kita semua ayah bunda mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sudah dalam pertemuan seperti ini, kalau sudah dalam satu majelis, ternyata masalahnya bukan anak kita sendiri bunda ya. Kalau di rumah tuh perasaan budak orang maki tinggal di budak batur mah meni resep gitu. Ternyata kalau sudah di sini semua punya masalah gitu. Jadi ayah bunda jangan khawatir, jangan putus asa, jangan patah semangat untuk kita terus mendidik anak-anak kita. Apalagi anak saya, larang sama pang nak gitu. Ternyata semua saja dengan yang lainnya gitu. Masalahnya ada saja. Terima kasih Teh Eva, dan ada nomor handphone juga dari beliau. Ayah bunda yang barangkali tidak apa-apa ini teteh di share, sudah menulis semua nomor handphonenya ada ya, 0813 udah ya. Nah nanti kalau misalkan mau curhat gitu silahkan katanya gitu ya itulah salah satu aktivitas anak kita ya bunda. Barangkali itu, terima kasih atas waktunya Teh Eva, sehat selalu, sukses terus, mudah-mudahan terus bisa berbagi ilmu dengan kita, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya bunda ya. Insya Allah nanti Teh Eva akan datang lagi ke sini, diundang sama komite atau mungkin nanti sama sekolah begitu untuk berbagi ilmu lagi dengan kita. Minimal ada progres dari penanya-penanya apa sih yang sudah dilakukan sehingga sudah ada perubahan belum ke anaknya, begitu ya Teh ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz Ustazah, Teh Eva, barangkali itu tugas saya sudah tunai, sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kembali kepada MC. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.